Saya coba cek dulu, masih dalam progres. Oh iya, ini yang terakhir malam ini ya. Enggak ya, Bu? Eh, oh oke, yang tiga. Ini karena bimbingan yang ketiga ya? Mm-mm. Sebentar. Kata marketing mix paling nanti dibikin italic saja ya, di judul. Dibikin miring, karena itu kata asing. Kemudian di latar belakang. Kayaknya udah bab 23 ya. Belum, Bu. Belum Nah ini berani kayak katanya kan waktu itu masih 30 ya nilainya. oke. Nah, ini memang harus nih, harus dimasukin lagi. Aduh, ini harus dimasukin lagi nih, jangan terlalu ini ya. Jadi bisa jadi sih di antara sini nih. Jadi memang satu ketukan lagi. Kurang kurang tabulasinya kurang masuk. Terus masih ada baris yang terlalu panjang ya. Gitu. Gimana, Bu, maaf, tabulasinya? Nah, tabulasinya kurang masuk ke dalam. Ini kan terlalu Oh, sedikit sekali oke, nih. oke, oke. Nah, dimasukin lagi ke dalam. Kemudian kamu kan bicara tentang di paragraf pertama bicara tentang tingkat kompetisi dan persaingan ya berbasis media digital. Nah, kalau bisa sih di sini juga maksudnya boleh disampaikan sedikit di bagian ini misalnya apakah di paragraf keberapa tinggal tinggal kamu menyesuaikan tentang perkembangan teknologi yang kemudian berdampak pada sektor per jasa percetakan gitu. Perkembangan Nah, itu kan teknologi ya, Bu. karena kan itu mempengaruhi bukan saja dari segi teknologi yang digunakan, tetapi juga dari segi pemasarannya gitu ya, dan dan apa upaya untuk mempertahankan dari segi pemasaran khususnya karena riset kita tentang marketing mix gitu. Nah, itu yang perlu ditekankan juga. Kemudian fokusnya di sini. Nah, kemudian kondisi daripada fenomena perkembangan digitalisasi yang mempengaruhi sektor eh, bisnis percetakan, kemudian langsung bicara tentang bagaimana dampaknya di perusahaan yang sedang kamu lakukan riset. Gitu. Penyesuaian-penyesuaian daripada digitalisasi itu paling terasa dilakukan dengan cara apa? Misalnya karena apa munculnya tingkat kompetisi yang semakin tinggi gitu ya. Kemudian perusahaan dituntut untuk melakukan inovasi, kreativitas dan lain-lain. Nah, itulah kamu bicara di situ gitu. Karena kan ada terus bicara tentang perusahaannya eksistensinya, kemudian juga customer-nya kan ada customer yang baru, misalnya ada customer yang memang dari dulu sampai sekarang masih masih tetap setia dan loyal. Nah, itu Itu ya dijelaskan ya. diceritakan di sini. Kemudian nah, jadi kalaupun misalnya ada pemaparan secara teknis, sebenarnya tidak usah Tidak. dibicarakan secara detail di latar belakang Hmm, teknis, misalnya penggunaan bla 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 bla. Kalau menurut saya sih enggak, tetapi cukup dikatakan si perusahaan ini melakukan inovasi, mengadopsi teknologi terbaru bla 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 misalnya gitu. Kita penekannya tidak tidak detail secara teknis gitu. hmm. Atau misalnya dilakukan dengan melakukan pengembangan kompetensi daripada SDM yang terlibat sehingga bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan tren-tren pengguna aplikasi yang diterapkan misalnya atau apalah gitu ya. Nah, fokusnya dari sini menggunakan konsep marketing mix diperluas menjadi 7P. Nah, ini tokohnya siapa? Karena ini sama ya marketing mix 7P ini sama dengan tadi Mbak Duna gitu. Menggunakan tokohnya siapa dipertajam lagi di marketing mix itu. Hmm. Guna pandangan teori marketing mix 7P ini menurut pandangan siapa yang mau kamu gunakan. Nah, itu ya. Kemudian riset penelitian terdahulu. Nah, paling itu aja sih dirapikan supaya tidak terlalu melebar dan karena setiap paragraf isinya banyak-banyak banget, jadi kelihatannya kayak penuh banget gitu ya. Jadi perlu penyesuaian. Ini kan ada satu, ya kan? Nah, keunikan dan aspek kebaruannya di riset kamu tuh apa? Kamu penekanannya nanti di baris paling bawah.
aspek kebaruan dan uniqueness daripada riset kamu. Itu ya. Oke. Ah, Kebaruan di akhir ya Bu ya. ah, ah. Kita nggak boleh bicara hasil penelitian ini dulu gitu. Mungkin kita tidak usah ngomong masalah hasil penelitian dulu ya. Di sini di latar belakang. Nah, rumusan masalah ini dibuat masih dalam format pertanyaan. Nah, silakan menyesuaikan seperti arahan saya tadi. Harus membuat dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, itu sih di rumusan masalah yang menurut saya malah belum keluar. Tapi sedikit lagi, ini udah ada progres daripada sebelumnya. Itu ya. Nah, nanti Betul. masuk aja berarti Mas Jo, berarti progresnya selanjutnya revisi sedikit di bab satu, kemudian langsung bikin bab 2 dan bab 3. Itu Oh, ya. siap. Ya, Siap Bu. minggu depan bisa bimbingan lagi. Ya, Oke. terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Nih, cepet-cepet banget nih ya saya. Nggak apa-apa ya. Nanti linknya